Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi meskipun lewat video ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang proses pemilihan makanan. Nah, di dalam proses pemilihan makanan ternyata banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kita memilih makanan A, kenapa kita nggak memilih makanan B. Ya, jadi dalam proses itu ya, yang nantinya akan mempengaruhi jenis pilihan makanan kita. Yang pertama adalah dorongan lingkungan. Misalnya, informasi sayur buah untuk mencegah kanker. Ya, jadi misalnya kita mendengar informasi dari lingkungan bahwa sayur buah itu untuk mencegah kanker. Nah, hal itu merupakan proses dorongan lingkungan yang nantinya akan merubah cara berpikir kita, akan merubah emosi kita ya. Jadi informasi-informasi tersebut akan disaring secara internal ya. Kemudian akan menimbulkan reaksi. Reaksi inilah bisa dalam bentuk persepsi, kepercayaan, nilai tentang makanan itu, kemudian apa harapan kita dengan makanan tersebut, kemudian motivasi atau emosi ya. Jadi kita memproses informasi makan sayur dan buah tersebut menimbulkan rasa, kemudian apakah hal itu merupakan sesuatu yang menyenangkan ataukah misalnya memberikan kita harapan, kemudian kepercayaan, kemudian apa saja sih hambatan yang muncul gitu. Nah, lingkungan ini ya nantinya akan menjadikan kita memberikan kita pilihan. Apakah kita memilih untuk mengonsumsi sayur dan buah ataukah kita tidak memilih mengonsumsi sayur dan buah. Kemudian lingkungan ini meliputi tanggapan teman, kemudian keluarga ya. Jadi keluarga, kemudian respon teman-teman sekeliling kita itu merupakan dorongan lingkungan. Contoh misalnya orang tua kita sering mengonsumsi ikan ya. Jadi ikan tersebut kita mendapatkan informasi bahwa ikan tersebut mengandung protein. Jadinya informasi tersebut merupakan salah satu informasi dari dorongan lingkungan yang nantinya akan mempengaruhi cara pemilihan makanan kita. Kemudian yang kedua, keputusan untuk makan ya. Jadi dilanjut yang tadi yang kasus buah dan sayur misalnya dalam mengurangi resiko kanker ya. Jadi setelah kita mendengar informasi tersebut dari keluarga ya, jadinya akan menambah pengetahuan kita, kepercayaan kita, dan harapan kita tentang mengonsumsi sayur dan buah ya. Jadinya akan timbullah motivasi, akhirnya kita memilih untuk mengonsumsi sayur dan buah. Rewardnya adalah dengan mengonsumsi sayur dan buah, kita akan mengurangi resiko terkena penyakit kanker. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi pengetahuan ini juga sangat penting di dalam proses pemilihan makanan ya. Misalnya untuk ibu hamil, makan cumi biasanya di mitos di masyarakat itu ada mitos bahwa ibu hamil tidak boleh mengonsumsi cumi karena nanti anaknya akan hitam ketika lahir. Nah, itu merupakan pengetahuan yang salah ya, karena kita tahu bahwa di cumi itu salah satu sumber protein, dimana kita ketahui bahwa protein itu sangat penting untuk ibu hamil ya. Jadi pengetahuan yang tepat akan mempengaruhi cara pemilihan makanan kita. Misalnya kita menganggap anggapan salah terkait jumlah lemak dan energi dalam makanan ya. Kemudian ketidakterampilan dalam mengelola makanan akan mempengaruhi pemilihan makanan kita. Contohnya begini ya, ada yang pandai memodifikasi resep dari ikan saja misalnya, berarti dia akan mempengaruhi pemilihan makanannya yang lain gitu. Kemudian ada yang bisa terampil dalam mengolah semua jenis makanan, maka nantinya dia akan mempengaruhi pemilihan makanan ya. Jadi keterampilan dalam pengolahan makanan ini sangat penting di dalam proses pemilihan makanan ya.
Jadi pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah makanan ketika dikombinasikan akan memunculkan pertanyaan, apa yang dikonsumsi itu ya bukan hanya sekedar hanya mengonsumsi gitu, tetapi dia tahu kandungan gizinya apa, kemudian dia dibuat resep seperti apa ya. Oke, kemudian yang keempat, norma sosial dan budaya. Kita ketahui sendiri bahwa kita manusia adalah makhluk sosial ya. Ada lingkungan sosial budaya dan nantinya akan berpengaruh bagaimana cara pemilihan makanan kita. Misalnya makanan ya, jajanan nih ya. Nah, jajanan ini biasanya paling berpengaruh pada teman sebaya. Teman sebaya suka jajan gorengan, kita juga ikutan jajan gorengan. Teman sebaya suka ngemil rujak, misalnya kita juga ikutan ngemil rujak ya. Kemudian keluarga, misalnya kalau dalam lingkungan keluarga setiap sarapan harus mengonsumsi sereal gitu ya. Jadi terbawa tuh kebiasaan mengonsumsi sereal pada saat breakfast ya atau sarapan. Kemudian ASI eksklusif ya. ASI eksklusif ini sangat pengaruh lingkungan, sangat berkaitan ya. Misalnya orang tua yang tidak tahu cara memberikan ASI eksklusif akan mempengaruhi cara pemberian ASI eksklusif nantinya. Misalnya yang dia tahu, budaya ini misalnya dia pemberian ASI eksklusifnya setelah lahir harus langsung dikasih madu misalnya ya, karena itu terkait dengan budaya. Nah, nantinya berarti dia ketika diberikan ASI lagi, kemudian diberikan kurma atau makanan yang lain, pisang misalnya ya, jadi itu tidak ASI eksklusif lagi gitu ya. Jadi sosial budaya ini sangat mempengaruhi di dalam pemberian ASI eksklusif. Kemudian ada status sosial, peran pribadi ya. Jadi tekanan sosial terhadap apa yang harus dihidangkan atau dikonsumsi ya, memberikan pengaruh kepada masyarakat terkait pemilihan makanan. Misalnya di lingkungan A misalnya ya, jadi ada tekanan sosial bahwa dia harus menghidangkan ayam, ikan ketika ada tamu misalnya ya. Jadi dalam sosial budaya tertentu itu akan mempengaruhi cara pemilihan makanan seseorang ya. Dan semua proses pemilihan makanan ini nantinya akan mempengaruhi change in food choice ya, jadi mempengaruhi pemilihan makanan kita ya, mulai dari preferensi, kemudian kepercayaan, harapan, persepsi sosial, kemudian self efficacy atau motivasi ya, itu akan mempengaruhi pemilihan makanan kita ya. Jadi tanpa disadari ya, kita mengonsumsi makanan tertentu karena penyebabnya bisa karena salah satu hal tersebut ya. Misalnya saya sering mengonsumsi ikan karena di lingkungan saya misalnya adalah daerah pesisir ya. Jadi itu saling berkaitan. Oke, untuk hari ini sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.